Hai, apa kabar kalian semua? Selamat malam. Oke, untuk tema malam ini aku akan membacakan untuk kamu afirmasi perasaannya dia kepada kamu. Afirmasi perasaan dia kepada kamu, ya. Afirmasi perasaannya. Jadi orang yang kamu pikirkan sebetulnya itu kan mungkin saat ini kondisinya sedang tidak menentu, ya. Kamu juga tidak mendapatkan jawaban yang kamu mau, dan aku di sini sebagai tempat tidur kamu, aku akan membacakan untuk afirmasi perasaannya sama kamu. Kita akan buka dari kartu pertama dulu, ya. Oke. Aku melihat di sini dia adalah orang yang kayak habis patah hati atau sedang menanggung rasa kecewa yang sangat berat. Ada kesedihan, ada kehampaan, ada perasaan kecewa. Kecewanya tuh udah sampai level 10 gitu loh. Ya. Aku tidak bilang ini afirmasinya kepada kamu, tapi kamu harus tahu bahwa kondisi dia sekarang adalah seperti ini, gitu ya. Sedang banyak masalah, sesuatu yang membuat hati atau harga dirinya luka. 3 pedang di sini itu dia tuh kayak diserang dari mana-mana, sehingga apa? Sehingga ya dia ingin melepaskan. Biasanya orang yang udah sakit hati nggak mau sakit hati terus dong. Pasti ada niatan untuk melepaskan, ya, melepaskan namanya beban pikiran, kemudian melepaskan yang namanya segala tuntutan, apalagi kalau dia sudah mengerjakan yang terbaik tapi seperti tidak dihargai, ya. Itu dia. Kita akan lakukan afirmasi. Di sini aku melihat memang orangnya itu sedang tidak ingin berbuat apa-apa, tidak ingin aksi apa-apa. Jadi dia aksi berdasarkan nanti kalau aku sudah mendapatkan akal sehatku kembali, aku akan melakukan aksi. Jadi dia lebih kayak melihat situasi dulu, ya. Kalau aku bilang memang agak labil, mungkin ya agak labil, tapi di sini dia sudah mulai kayak meningkatkan kesadaran, karena kalau orang udah kena emosi yang sangat sangat berat gitu, itu bisa kayak, ya, kita nggak bisa prediksi sikapnya ke kita seperti apa karena emosinya tidak dikontrol. Sekarang dia lagi mengontrol perasaan, memulihkan segala sesuatunya. Oke. Ada kartu independence. Dalam alam bawah sadarnya, ya teman-teman, aku melihat dia sekarang itu sedang gak mau kayak diributin sama segala hal yang kayak menjaga komunikasi juga sih sebenarnya, menjaga komunikasi, menjaga sikap, ya. Dan dia tuh berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya dia juga, keuntungannya untuk dia juga, dan untuk semuanya gitu loh. Walaupun kadang-kadang ini sangat menyakitkan. Kalau mungkin dia berbicara atau apapun, ini akan kerap lebih menyakitkan, ya. Yang baru dia lakukan adalah di sini awal mula baru. Awal mula baru tuh apa sih? Bisa jadi dia memulai satu perjalanan baru di hidupnya. Bisa jadi dia berangkat, dia pergi dari tempat yang dimana dia tidak diinginkan, merasa dikucilkan. Dia pergi ke suatu tempat untuk mencari sebuah ketenangan, memulai petualangan baru yang aku lihat di sini. Ya, dia di sini sedang ada jiwa-jiwa adventure, sedang jiwa yang ingin menantang, bahwa aku ingin membuktikan bahwa aku tidak seperti itu. Aku adalah orang yang bisa diandalkan. Aku adalah orang yang bisa kayak berdikari gitu loh, berdikari. Nah, di sini kita lihat lagi. Fortune. Nah, ini ada pergerakan, teman-teman. Bagus ya. Jadi orang yang kamu pikirkan di sini sudah mulai ada penyembuhan, healing, pergerakan, karma yang berputar, ya.
buah karma. Dia di sini tuh kayak membayar buah karmanya. Ini loh yang harus kamu lakukan. Kalau mungkin kamu selama orang yang kamu pikirkan itu terlalu banyak dituntut oleh orang sekitarnya, atau dia selama ini diem, sekarang sudah ada namanya pergerakan. Nah, pergerakan ini itu impactnya apa sih? Bukan buat kamu, bukan buat siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Dan aku bilang pada saat-saat ini bulan sedang bertengger di Taurus. Akhirnya kita langsung itu terkait dengan emosi yang mulai terbuka, tapi hindari namanya melodrama gitu ya. Kita harus menghindari namanya baper. Makanya kalau bicara juga ya, dikala dia sudah mulai terbuka atau dia ada chatting sama kamu atau gimana, kamu harus harus menanggapinya itu dengan sesuatu yang tidak berbuntut panjang gitu. Menanggapinya dengan biasa aja. Hindari namanya melodrama. Kedepannya dia akan mencari penerangan atau cahaya. Ini bagus teman-teman. Kenapa? Kamu harus mensupport orang ini ya. Kenapa? Karena dia sudah ada pergerakan untuk bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Aku lihatnya seperti itu ya. Ini aku baca dari sisi dia dulu. Oke. Di sini ada Libra, ada kartu dari Sword, Emperor, Aries, ada Virgo ya. Kemudian aku juga melihatnya banyak sekali dari ya energi Aquarius, Libra, dan energi dari Gemini, dimana itu elemennya adalah udara ya. Kalau pedang ini elemennya udara, jadi sesuatu yang cepat yang aku sudah putuskan seperti ini, tek, aku berusaha untuk konsisten. Bagaimana dia sekarang ini melihat dirinya sendiri ya, penilaian dia untuk dirinya sendiri. Wow, ada Eight of Discs. Ini adalah perjalanan baru ya. Jadi kamu harus lihat dia dari sisi dianya juga gitu loh, sebelum kamu memutuskan namanya bertindak atau action. Eight of Discs di sini menggambarkan bahwa dia di sini sudah mulai harus berusaha dan berjuang. Berjuangnya untuk diri sendiri ya, berjuang keras, bekerja, mengulang kembali sisa yang tadinya hancur itu diperbaiki kembali, build foundation kembali. Nah, orang lain mungkin melihat dia adalah seseorang yang paling juga labil. Banyak yang remehin dia. Dia nih kayak nggak bisa loh melawan arus ya kan. Dia tuh masih labil, masih sana sini. Aku bilang sama kamu bahwa inilah bagusnya kamu untuk bisa datang ke dia. Kenapa? Kamu harus kasih support. Kalau orang lain itu kayak membuat dia tidak nyaman, kamu harus stand sama dia gitu. Kita lihat di sini ada Dreams, ada Prince of Cups. Prince of Cups atau Page of Cups adalah seseorang yang dia mulai nanti menyadari akan hal-hal detail. Dia akan surrounding, akan sadar diri bahwa ternyata ada yang sekecil apapun perhatiannya. Ada yang perhatian sama aku. Gitu ya. Bagaimana untuk pada akhirnya? Four of Cups. Di sini untuk Four of Cups, aku melihat dia akan mendapatkan sebuah ketenangan. Actually, kesehatan secara mental. Dia rest, dia nggak begitu nge-push.
ya. Dan di sini dia siap untuk move on kembali. Jadi ya cukup. Dia itu butuh istirahat banyak. Dia butuh namanya tidak diganggu dengan hal-hal berat. Kasih sesuatu yang suportif. Kasih sesuatu omongan yang enak-enak aja. Gitu ya. Energi dia dan Nine of Wands ini betul sekali. Six of Cups. Dan ada manifestation. Seseorang yang mau pergi ya, seseorang yang mau move on. Kenapa? Karena mungkin dia ada trauma disebabkan oleh keluarga atau masa kecil sebetulnya. Dimana di sini dia mencoba untuk mengimprove semuanya dengan cara dia ada Six of Swords, itu melakukan perubahan atau transisi. Bisa aja yang sudah move on seperti itu. Jadi dia di sini problemnya itu dari internalnya dia ya teman-teman, bukan dari kamu. Jangan pernah menyalahkan apapun yang tidak pernah kamu buat atau kamu terlalu baper, itu nggak bagus. Jadi aku melihat afirmasi hari ini ya, afirmasi yang kulihat malam ini adalah dia itu sebetulnya minta kamu mengerti bahwa dia tuh butuh ketenangan. Jangan dipush dengan hal-hal yang dia harus hubungin kamu 24 jam, dia harus chatting kamu. Cukup tahu keberadaannya di mana, dia udah balas, udah cukup, it's enough. Gitu ya. Karena orang tuh butuh privacy, semuanya butuh privacy. Aku lihatnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembacaan bagaimana sebetulnya afirmasi perasaan dia kepada kamu. Apakah di sini dia itu care sama kamu ataukah bagaimana? Kita akan lihat pakai oracle ya, teman-teman. Kita akan ambil dulu satu oracle sebagai penanda. Oke. Wow, aku lihat ada unfinished symphony. Ada sesuatu yang belum selesai menurut dia sama kamu. Ada sesuatu yang masih harus dibayar sama dia. Memori yang tidak pernah hilang di sini ya. Kamu tuh bagaikan lagu dalam hidupnya, melodi cintanya dan lain-lain. Aku ngelihatnya. Dan dia masih terngiang-ngiang sama kamu. Dia tuh ingat kamu itu nggak cuma ingat karena ingat, tapi ingat udah dari sisi emosional dan perasaan. Kalau aku lihat di sini, ya, kemanapun dia melangkah, nyanyian kamu, suara kamu, bayangan kamu di hatinya nggak pernah hilang, di pikirannya nggak pernah hilang. Kamu mungkin orang yang tidak akan pernah selesai dia dengarkan. Mungkin satu-satunya orang yang mungkin bisa dia percaya atau dia dengarkan di sini. Karena masih ada apa ya dari orang ini itu yang mungkin tidak mau selesai atau belum selesai ya sama kamu. Ya, tapi ini lebih bagus sih. Maksudnya lebih ke arah positif gitu loh. Bukan dia mengekang atau apa, enggak ya. Kemudian kita akan ambil lagi untuk ininya ya, cerita dia ke kamu. Kita pakai kartu Love Story Oracle card. Love Story Oracle card di sini. Ada regret atau penyesalan. Dia regret akan apa di sini? Hope. Wow. Ada kartu regret, ada kartu hope ya. Ini bisa diartikan begini teman-teman. Ada sesuatu yang pernah dia buat sama kamu yang sebetulnya dia sesali. Gitu. Makanya kenapa di sini ada unfinished symphony, dia masih terngiang-ngiang.
ingin ada harapan untuk bisa dekat lagi sama kamu. Ada regret, ada namanya satu penyesalan ya. Penyesalan itu nanti kita lihat dari kartu tarot. Oke, kita lihat Unfinished Symphony, ada regret, ada hope ya. Dia menyesal kenapa pada saat itu dia tidak memilih kamu atau meninggalkan kamu begitu saja kayak nggak ada tanggung jawabnya ya. Dia melakukan aksi atau dia beralih dengan cepat, tanpa dipikir, tanpa tahu ujungnya gimana, ternyata dia nyesal. Dia jujur pergi memutuskan itu dikarenakan kayak apa ya, kayak tersidang ya. Judgment itu kan kayak kalau kita lihat itu kayak pengadilan akhir gitu ya, di judgment, di judge gitu. Jadi dia pergi dikarenakan mungkin ya ada tekanan dari beberapa pihak, aku lihatnya di sini, dan itu dia menyesali sebetulnya. Dari yang kamu tidak tahu adalah selama dia menyesali, ya ini energinya. Sesuatu yang tidak pernah hilang, memorinya tentang kamu. Oh. Aku ngelihat orang ini dalam ya. Dalam arti gini. Kalau kita bicara masalah moon itu tidak pernah memiliki sinarnya sendiri, teman-teman ya. Moon itu selalu pakai sinar dari bintang atau planet-planet di sekitarnya gitu. Jadi cahaya bulan sebetulnya cahaya tuh hanya kayak manifest cerminan dari yang di sekitarnya ya. Di sini misteri. Dia tuh mengingat kamu itu biasanya dari kebatinan. Dia mengingat kamu itu mungkin dari doa-doa. Aku tidak bilang magic, tapi dia ada afirmasi energi ke kamu. Aku ngeliatnya gitu karena terlalu dalam. Terlalu banyak memori yang dilupakan, terlalu banyak mungkin rahasia di antara kalian yang hanya kalian yang tahu di sini, dan dia nggak bisa lupa. Gitu. Dan harapannya ke depannya seperti apa? Kita lihat ada kartu hope. Hope untuk apa ini? Harapan untuk apa? Harapan untuk dia menyelesaikan semua bebannya. Jadi dia udah ketika sama kamu, diharapkan di sini kamu tahu dan kamu peduli bahwa dia tuh punya banyak beban ya. Ada tanggungan yang banyak di sini. Jadi ya kalau aku lihat dengan adanya kamu ya, kamu bisa meringankan sakitnya dia yang selama ini jadi tanggungan dia, apapun itu aku ngelihatnya. Seven of Discs ya. Seven of Discs itu ada perencanaan masa depan. Jadi dari dia yang misalnya dia kayak lagi terpuruk, kalau kita lihat di sini ya, dia ingin ada namanya sebuah perencanaan matang masa depan untuk kamu. Karena di sini dia sangat berharap kamu masih welcome sama dia. Dia mau bilang bahwa salah, semuanya salah gitu loh. Dan ada burden di sini tuh kayak semacam suatu beban yang berat banget yang dia harus pikul. Dan di sini dia berharap sih bersama kamu nanti akan mendapatkan pencerahan ya. Gitu loh. Solusinya tuh bagus kok sebenarnya, teman-teman. Dia ada keinginan untuk bisa bersama, berharap ya nggak cuman imajinasi. The Magician, sebuah awal yang baru. Dia di sini kayak pengen kayak seger gitu ya, seger dalam berpikir, menciptakan sesuatu yang baru ya, berdikari, kembali mendapatkan pride-nya kembali, aku lihatnya. Nah, lepas dari sakit hati ya tujuannya itu ingin melepaskan diri dari namanya sakit hati dan kesedihan. Dengan dia berkarya, dengan dia lebih baik lagi, dengan support kamu, dia di sini bisa melepaskan semua pandangan-pandangan orang
tentang dia gitu loh. Ya, dia pengen lepas dari semua kekecewaan ya teman-teman, aku lihatnya di sini. Lepas dari kecewaan, beban pikiran, kemudian dia nggak mau sedih lagi. Ya, selama ini aku salah, ini sih yang penting. Kenapa? Karena ada penyesalan yang dilakukan di masa lalu sama kamu. Kedepannya tuh ingin kayak recovery, pengen memperbaiki kembali, ya, memperbaiki sakit hati kamu, memperbaiki segala sesuatu yang sudah pernah dia buat ke kamu, yang kamu merasa hampa, kehilangan dan lain-lain, ya. Kemudian di sini aku akan ambil untuk beberapa nama-nama penting yang mungkin ini terkait sama kamu. Ya, ini NXGODRKCMBHJUV. Ya, nama-nama ini adalah nama yang mengingatkan kamu sama dia, bisa simbol, huruf, atau apapun itu. Silahkan kamu renungi dulu ya. Kemungkinan bacaan ini itu memang tidak bisa resonate untuk semua orang, tapi aku harap di sini kalian ada pelajarannya, gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti channel aku. Selamat malam, selamat beristirahat. Maaf kalau ada salah-salah kata. See you when I see you. I love you. Bye bye.